Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, NPM 19430020, kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang waspada terhadap maling data pribadi. Waspada terhadap maling data pribadi. Terdapat beberapa data pribadi yang kita miliki, di antaranya yaitu sebagai berikut. Jika salah satu data pribadi kita jatuh ke tangan yang salah, data kita bisa digunakan sebagai pinjaman online dan data yang digunakan tersebut sudah masuk, maka nantinya yang akan menanggung biaya tersebut adalah kita, meskipun kita tidak pernah melakukan pinjaman online tersebut. Pada saat ini banyak terjadi kebocoran data pribadi. Terdapat banyak fakta, yaitu banyak pelanggaran data pribadi. Google akan didenda sejumlah 153 miliar atau senilai 100 juta US dollar Amerika. Hal ini merupakan sebuah akumulasi akibat banyak terjadi pelanggaran data. Kasus Kasus pertama yaitu, selain itu Google juga dituntut untuk kasus WiSpy atau mengambil data WiFi rumah yang tidak di-enkrip dan mengambil data-data pribadi si penghuni rumah. Caranya yaitu melalui mobil yang digunakan untuk proyek pemetaan Google Street View. Kasus kedua, terdapat 70 pengemudi ojek online di Pontianak yang menerima tagihan utang dan besarnya pun tidak tanggung-tanggung, mulai dari 1 juta sampai 23 juta. Setelah ditelusuri, rupanya para ojol tersebut mendapatkan informasi mengenai positif postingan di FB yang diiming-imingi duit sebesar 100.000 dengan syarat menyerahkan foto dan fotokopi KTP. Yang diberikan tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak tanggung jawab untuk melakukan pinjaman online. Kasus ketiga, data yang mudah diakses dan ada sebuah fakta, yaitu keamanan cyber yang memudahkan membongkar aplikasi pinjaman online yang ternyata tidak menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya, sehingga pihak ketiga bisa melihat basis data atau database pengguna aplikasi pinjaman online tersebut. Yang keempat, terdapat sebuah grup Facebook atau kelompok dengan nama Dream Market Official dan saat ini sudah berganti nama menjadi Jual Beli All Game, dan ini diduga sudah berganti nama lagi sebagai grup yang memiliki anggota 71.000 orang. Isi dari grup ini kebanyakan adalah jual beli data. Sejumlah dari pengamatan keamanan situs membenarkan bahwa grup ini sudah dilaporkan ke Facebook dan sudah ditinjau. Bagaimana caranya data pribadi kita bisa bocor? Penyebab pertama yaitu akibat menjamurnya aplikasi fintech atau financial technology. Meskipun banyak pinjaman online ini hanya sebagian kecil dari fintech. Pinjaman online ini bukan fintech. Pinjol menjamur dan fintech menjamur, tetapi ternyata pengelola menggunakan aplikasi template tidak dengan membangun aplikasi sendiri, sehingga akibatnya kalau satu dapat diretas maka yang lainnya pun dapat diretas juga. Yang kedua, penyebab yang kedua biasanya terjadi akibat kecerobohan kita sendiri, yaitu mengakses email, file, foto, dokumen yang tidak jelas secara sembarangan, sehingga mengakibatkan data-data kita dapat diambil oleh orang yang ingin berniat jahat. Penyebab yang ketiga yaitu penelitian Kaspersky menyebut bahwa penyebab lainnya berada di perusahaan, yaitu terdapat kecerobohan menyimpan dan pribadi karyawan, seperti misalnya ada keterangan pribadi, rincian pembayaran, gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Hal tersebut kode Hal tersebut termasuk kode otoritas di tempat-tempat yang sulit dikendalikan, seperti misalnya di cloud, folder bersama, atau pada saat melakukan transfer file. Hal ini merupakan saat-saat yang rawan untuk mengambil data tersebut atau dapat diretas. Lalu penyebab lainnya yaitu terdapat oknum di perusahaan yang sengaja mengumpulkan data lain, seperti di perbankan atau bahkan di tempat karaoke. Berhati-hati dengan data kita yang berada di mana-mana, seperti kupon undian, e-komersi, operator telepon, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi kita?
Hati-hati saat memberikan data pribadi kepada perusahaan atau aplikasi yang kita unduh pada ponsel kita. Apabila mengharuskan mengisi data-data pribadi, jangan berikan data yang berlebihan pada aplikasi yang kita unduh dan perusahaan, cukup sewajarnya saja. Kita juga harus kritis dengan setiap permintaan dari aplikasi tersebut. Apabila permintaannya tidak relevan, seperti misalnya saat mengunduh aplikasi musik, kita harus memberikan akses kontak, galeri foto, dan pengolahan file. Jika permintaan sudah tidak relevan seperti itu, jangan sesekali tidak menghubungi dengan aplikasi yang kita gunakan. Selanjutnya, lakukan bersih-bersih digital secara reguler seperti file-file yang sudah tidak terpakai, menghapus inbox-inbox email dan perangkat keras hardware. Kita lakukan juga harus melakukan pemeriksaan keamanan dan email dan akun medsos kita seperti FB, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Gunakan juga password yang rumit dengan kombinasi huruf, simbol, dan angka sehingga akun kita tidak mudah untuk diretas. Serta diganti dengan secara berkala, lalu jangan melakukan login sembarangan pada situs-situs yang belum terjamin keamanannya. Jangan menggunakan foto scan, foto selfie dengan memegang KTP karena hal tersebut bisa digunakan untuk melakukan otoritas. Demikian juga dengan kartu identitas seperti KK, KTP, tiket perjalanan online, dan dokumen yang lainnya. Perusahaan juga perlu menumbuhkan budaya bisnis dan keamanan. Perlu adanya edukasi bagaimana peran karyawan dan langkah-langkah perlu diambil untuk menjaga keamanan data, sehingga apabila terjadi kebocoran data, perusahaan sumbernya dapat langsung ditutup. Negara juga harus hadir, setidaknya terdapat 30 undang-undang yang menyinggung data pribadi seperti UUD Perbankan, UUD ITE, UUD Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UUD Telekomunikasi, Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagainya. Sehingga total keseluruhannya ada 30 undang-undang. Kominfo juga tengah mempraksai pembuatan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Jika membutuhkan pinjaman online, terdapat pinjaman online yang aman. Apabila kita benar-benar terdesak dan ingin melakukan jasa pinjol, pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi pinjaman online yang ingin kita gunakan sudah terdapat di OJK. Karena di luar sana saat ini terdapat banyak sekali aplikasi yang di luar dari pengawasan OJK. Harus lebih teliti dengan syarat dan ketentuan yang berada pada aplikasi pinjaman online tersebut. Waspada juga dengan akses permintaan data dari ponsel kita, karena tidak harus permintaan data, kita juga harus waspadai untuk izin publikasi data, penyerahan data yang diberikan kepada pihak ketiga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.